Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Ibu Hajah Nelly Tijanati SAG MPD, dan tak lupa teman-teman mahasiswa PAI 2.3 yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu dalam perkuliahan online ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di sini saya dari kelompok 3, yang mana pada kesempatan hari ini bertugas untuk menyampaikan materi presentasi tentang negara dan konstitusi. Akan tetapi sebelum kepada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan dulu anggota daripada kelompok 3 ini. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Wahyu Muhammad Hamdani dengan NIM 23122626. Kemudian yang kedua ada saudara Adi Chandra dengan NIM 23122619. Kemudian ada yang ketiga ada saudara Muhammad Idam Nurdini dengan NIM 23122627. Dan yang keempat ada saudara Hamdani dengan NIM 23122623. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi. Yang pertama, penyampaian materi tentang negara yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Idam Nurdini. Kemudian dilanjut dengan penyampaian materi tentang konstitusi yang akan disampaikan oleh saudara Adi Chandra. Dan yang terakhir nanti akan ditutup dengan kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudara Hamdani. Pengertian negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat, tidak bertindak seenaknya, maka ada sistem aturan tersebut menggambarkan suatu hierarki atau pertindakan dalam antara yang paling tinggi tingkatnya sampai pada aturan yang paling rendah. Negara dan konstitusi adalah dui tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi. Terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum, yang jelas konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata. Pengertian bangsa dan negara. Suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesesamaan bahasa, agama, budaya, dan sejarah. Dalam pengertian lainnya, bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita, yang mana mereka terikat di dalam satu tanah air. Sedangkan pengertian bangsa dalam arti sosiologi atau antropologis adalah perkumpulan orang yang saling membutuhkan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah. Sedangkan dalam arti politis, pengertian bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan tunduk pada kedaulatan negara sebagai satu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Teori terjadinya negara. Teori terjadinya negara terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada teori teokrasi, yang kedua teori organik, yang ketiga teori perjanjian, yang keempat teori kekuasaan, dan yang kelima adalah teori kedaulatan. Teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan
paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta, Dia di langit dan bumi, pemegang kekuasaan tertinggi. Tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Menurut teori ini adalah yaitu Thomas Aquinas, Agustinus, F.J. Sal maupun Hegel. Yang kedua ada teori organik. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh tinggal di wilayah geografis saja, tapi negara harus ada ikatan yang muncul, yaitu keadilan. Negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. Dan yang ketiga ada teori perjanjian. Teori perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Dan yang keempat ada teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang pucuk pemerintahan. Dan yang terakhir, teori kedaulatan. Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan negara kesatuan karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat negara. Bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal. Negara yang hanya berdiri satu negara saja, tidak terdapat negara dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah di negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan dua alternatif sistem, yaitu sistem alternatif sistem desentralisasi, di mana daerah-daerah diberikan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi. Yang kedua ada negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Lanjut ada unsur-unsur negara. Menurut Oppenheim, Lauterpacht, unsur-unsur negara adalah yang pertama unsur pembentukan negara atau konstitusi, wilayah atau daerah rakyat pemerintah yang berdaulat. Dan yang kedua ada unsur deklaratif atau pengakuan oleh negara lain. Konstitusi. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari kata constitution bahasa Inggris, dan dari bahasa Belanda constitutie, dan dari bahasa Prancis itu constituer, yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan undang-undang dasar. Konstitusi menurut makna kata berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Istilah konstitusi. Istilah konstitusi secara umum menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Sehubungan dengan konstitusi ini, para sarjana dan ilmu hukum tata negara, ahli ilmu hukum tata negara pun terjadi perbedaan pendapat. Ada perbedaan dua pendapat, yaitu satu, kelompok yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang, yang kedua, kelompok yang membedakan konstitusi dengan undang-undang. Macam-macam konstitusi. Menurut C. Armstrong, konstitusi memiliki bentuk tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Dan konstitusi tidak tertulis atau disebut konvensi adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi adalah diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945, memperhatikan pelaksanaan Undang-Undang 1945. Sifat dan fungsi konstitusi. Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel, luas, dan rigid atau kaku.
Konstitusi negara memiliki sifat fleksibel atau luas apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu seusai perkembangan zaman atau dinamika masyarakatnya. Sedangkan konstitusi negara yang dikatakan rigid atau kaku apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun. Tujuan konstitusi. Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintahan dan menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Bagirmanan, hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Sedangkan menurut Sri Sumantri dengan mengutip pendapat Steinbeck menyatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu 1. Jaminan hak-hak manusia, yang kedua susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, yang ketiga pembagian dan pembatasan kekuasaan. Substansi konstitusi. Yang pertama, substansi konstitusi itu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis atau sering disebut written constitution and unwritten constitution. Yaitu suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa documentary constitution, sedangkan konstitusi tidak tertulis berupa satu naskah atau disebut non-documentary constitution dan banyak dipengaruhi oleh tradisi konvensi. Contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan dokumen, dan contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan dokumen. Dan kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid atau sebenarnya flexible and rigid constitution. Yang dimaksud dengan konstitusi yang fleksibel adalah konstitusi yang diamandemenkan tanpa adanya prosedur khusus, sedangkan konstitusi yang kaku adalah konstitusi yang mensyaratkan suatu adanya prosedur khusus dalam melakukan amandemen. Pentingnya konstitusi dalam negara. Pentingnya adalah konsekuensi logis dan kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan dan lainnya. Dr. Ahmad Hamid S. At-Tamimi dalam disertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Yang terakhir adalah klasifikasi konstitusi. Konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Dan keempat, konstitusi serikat dan konstitusi persatuan. Baik, pertama, simpulan dari suatu negara, yaitu negara merupakan organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok orang tertentu yang sama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui suatu pemerintahan yang harus mengurus tatanan dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Adapun konstitusi bisa diartikan sebagai peraturan yang mengatur sebuah negara, baik yang tertulis maupun secara tidak tertulis. Itulah yang disebut dengan konstitusi fundamental yang menopang berdirinya suatu negara. Selanjutnya, adapun kaitan antara negara dengan konstitusi ini mempunyai kaitan yang sangat erat karena sama-sama melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara.